or you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dina Aisyah Fajrina, selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi dan Bisnis UBSI Pemuda. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri beserta anggota lainnya. Saya Siba Nuria dengan NIM 6322070. Lalu ada Imam Ardiansyah dengan NIM 6322011. Ada Ratna Nura Salsabila 6322053. Sahara Nur Fadila 6322140. Anastasia Agnes 6322157. Yang terakhir ada Raski Alin dengan NIM 632200565. Selanjutnya akan kami bacakan latar belakangnya. Di era perubahan global yang berlangsung begitu cepat, persoalan etika serta pengaruh politik, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter individu dan menentukan arah kemajuan bangsa. Bukan hanya belajar di kelas, pendidikan juga berfungsi membangun kepribadian, moral, dan kesadaran sosial masyarakat. Salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara saat ini adalah korupsi. Bukan sekedar soal uang atau kekuasaan, tetapi juga krisis moral yang bisa merusak sistem sosial dan pemerintah. Karena korupsi bisa terjadi di semua kalangan. Penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan jadi kunci utama dalam upaya ini, karena selain mengembangkan kecerdasan pendidikan juga membantu integritas dan tanggung jawab sosial. Upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan, tetapi juga harus dimulai dari pendidikan, khususnya melalui penanaman karakter anti korupsi di perguruan tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi baik melalui mata kuliah khusus, budaya kampus maupun kegiatan sosial memiliki peran penting dalam membentuk integritas mahasiswa. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan intelektual menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan menjadi lulusan yang cerdas serta akademik, tetapi juga diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa semangat anti korupsi ke tengah masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sahara Nur Fadila. Selanjutnya di sini ada definisi dan tujuan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah proses terstruktur untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan sejak dini. Tujuannya membentuk individu yang sadar bahaya korupsi dan memiliki komitmen untuk menolaknya. Menurut KPK, pendidikan ini merupakan bagian dari strategi preventif nasional dalam pemberantasan korupsi dan berperan penting dalam internalisasi nilai moral. Di pendidikan tinggi, terutama pada program studi ekonomi dan bisnis, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting untuk membentuk profesional yang berintegritas dan mampu menolak praktik koruptif dalam dunia kerja. Selanjutnya, landasan hukum pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pengembangan karakter peserta didik. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK juga menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun budaya anti korupsi, baik secara formal, informal, maupun non-formal. Di perguruan tinggi, implementasi pendidikan anti korupsi diperkuat melalui kurikulum, kebijakan etika, dan pedoman perilaku, menjadikannya kewajiban institusional untuk membentuk budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada urgensi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sangat penting karena korupsi juga terjadi di dunia akademik dan bisnis. Perguruan tinggi berperan strategis dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki integritas dalam menghadapi godaan kekuasaan dan uang. Pendidikan ini tidak hanya menyampaikan teori,
tetapi juga menanamkan sikap kritis, etis, dan reflektif, khususnya di program studi ekonomi dan bisnis. Pendidikan anti korupsi juga harus menjadi bagian dari kompetensi inti untuk menghasilkan profesional yang cerdas sekaligus bertanggung jawab secara etika dan sosial. Selanjutnya ada peran pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Tidak hanya menyampaikan pengetahuan, pendidikan ini juga menumbuhkan kesadaran moral melalui pengalaman belajar yang emosional dan kontekstual. Mengacu pada teori Likona, pendidikan anti korupsi menggabungkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral dalam proses pembelajaran. Di program studi ekonomi dan bisnis, hal ini sangat relevan untuk membekali mahasiswa menghadapi risiko korupsi di dunia profesional, sehingga mereka menjadi lulusan yang cerdas dan bermoral tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan Imam Mardiansyah. Kemudian ada dampak pendidikan anti korupsi terhadap integritas, etika, dan sikap mahasiswa. Pendidikan anti korupsi berperan besar dalam membentuk integritas, kesadaran etika, dan sikap anti korupsi mahasiswa. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan ini mengembangkan pola pikir kritis dan reflektif terhadap perilaku menyimpang. Berdasarkan teori perubahan sikap dan prinsip moral Kant, mahasiswa diajarkan untuk menolak korupsi bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran moral. Pendekatan aktif seperti studi kasus dan diskusi membantu mahasiswa membedakan benar dan salah, nilai sisi, nilai kejujuran dan keadilan, bahkan dalam hal kecil seperti menolak plagiat atau titip absen. Kemudian ada tantangan dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, termasuk UBSI Pemuda, masih menghadapi berbagai kendala. Secara internal, mahasiswa sering menganggap materi anti korupsi tidak relevan dan kurang menarik karena metode pembelajaran yang tidak interaktif. Secara eksternal, budaya permisif terhadap korupsi kecil dan kurangnya keteladanan dari pemimpin turut menghambat efektivitasnya. Tantangan lain mencakup kurikulum yang terbatas, rendahnya kompetensi dosen dalam mengajarkan nilai, serta lemahnya budaya akademik yang masih membiarkan praktik seperti plagiat dan manipulasi nilai tanpa sistematik di korupsinya oleh Raskialin. Selanjutnya, ada strategi pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa. Agar pendidikan anti korupsi efektif, dibutuhkan strategi menyeluruh dan terstruktur. Salah satunya adalah integrasi nilai anti korupsi ke dalam berbagai mata kuliah agar dianggap sebagai bagian dari keilmuan. Strategi lain mencakup pelatihan dosen dengan metode berbasis nilai seperti experiential learning dan problem-based learning yang dapat melibatkan lembaga eksternal seperti KPK. Selain itu, penguatan budaya akademik, kegiatan ekstrakurikuler bertema anti korupsi, dan kerjasama dengan institusi seperti ICW dan Ombudsman RI juga penting untuk mendukung internalisasi nilai anti korupsi secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada pembahasan. Penelitian kami menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa, baik melalui kurikulum formal seperti pendidikan kewarganegaraan dan etika bisnis, maupun kegiatan non-formal seperti seminar dan pelatihan. Mayoritas mahasiswa yang mengikuti program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran etis, serta perubahan sikap seperti menolak mencontek dan plagiarisme. Pendidikan ini juga mendorong mahasiswa menjadi lebih percaya diri dan menyuarakan keadilan dan aktif dalam gerakan anti korupsi kampus, mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Temuan ini sejalan dengan teori perkembangan moral
dan penelitian lembaga internasional seperti Transparency International dan Emmons. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anastasia. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi di UBSI Pemuda terbukti memberikan dampak positif dalam membentuk karakter mahasiswa, khususnya dalam menambahkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan teori karakter Likkona. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi dosen dan kurangnya evaluasi program. Untuk mengatasinya, strategi kolaboratif seperti integrasi lintas mata kuliah dan pendekatan project-based learning perlu diterapkan. Dukungan dari lembaga eksternal seperti KPK juga penting untuk memperkuat efektivitas program. Dengan penerapan yang konsisten, pendidikan anti korupsi dapat menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi terbukti memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter mahasiswa di program studi ekonomi dan bisnis UBSI Pemuda. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan semata, tetapi juga menyentuh sisi afektif dan moral mahasiswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keberanian menjadi bagian dari karakter yang terbentuk melalui proses pendidikan yang terstruktur dan terintegrasi, baik di dalam maupun di luar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program pendidikan anti korupsi menunjukkan peningkatan dalam kesadaran etika, penguatan sikap anti korupsi, serta keinginan untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mereka lebih mampu mengenali bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan menolak terlibat dalam tindakan tidak etis seperti plagiarisme, kecurangan akademik, maupun penyalahgunaan wewenang dalam organisasi. Kesadaran ini tumbuh karena adanya kombinasi antara materi pembelajaran, pendekatan humanistik, dan model pendidikan berbasis karakter. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.